Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Eli Zulfa di Eli Zulfa Channel ya. Nah, kali ini teman-teman saya ingin sharing kepada teman-teman semua berbagi tentang bagaimana membangun impian. Nah, sudah memiliki impian belum kali ini? Apakah sudah memiliki daftar impian? Ya, mudah-mudahan sudah semua ya. Nah, bagi yang belum, mudah-mudahan video kali ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua ya dalam kita membangun sebuah impian. Nah, emangnya apa sih impian? Penting nggak sih punya impian itu? Ya, penting nggak penting sih ya, kalau menurut saya sih penting teman-teman ya. Kenapa? Karena dengan kita memiliki sebuah impian maka hidup kita akan lebih terarah gitu ya. Nah, apa bedanya antara mimpi dengan impian? Ya jelas beda ya. Kalau mimpi itu berarti kalau kita tidur ya mimpi gitu ya. Nah, sementara kalau impian itu adalah sesuatu yang menjadikan kita lebih bersemangat karena kita punya sebuah tujuan dalam hidup ini. Nah, berkaitan dengan impian ini, di video kali ini saya akan sharingkan kepada teman-teman bagaimana kita membangun sebuah impian dalam kehidupan kita gitu ya. Namun sebelum masuk ke poin intinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, yang mana di dalam kita membangun sebuah impian itu kita harus paham betul tujuannya untuk apa ya. Tujuannya tentu agar hidup kita jauh lebih sukses, jauh lebih bahagia. Nah, sukses yang seperti apa? Di sini pada saat kita membandingkan tentang kesuksesan gitu ya, kita tidak bisa membandingkan kesuksesan diri kita dengan kesuksesan orang lain gitu ya. Kenapa? Karena eh, yang seharusnya dibandingkan itu adalah ya diri kita sendiri ya. Diri kita hari ini kita bandingkan dengan diri kita di masa lalu, yang mana tentu semua orang ya, kita semua ya teman-teman tentunya pengen ya kehidupan kita itu hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok hari lebih baik daripada hari ini. Nah, dengan kita memiliki daftar impian, kita memiliki impian itu akan lebih terplanningkan sehingga kita bisa mengoreksi diri kita sendiri apakah diri kita hari ini sudah lebih baik daripada kemarin gitu ya. Jadi jelas terarah tujuan hidup kita gitu. Nah, yang jelas teman-teman sudah memahami dulu arah tujuan kita sehingga sesuai yang disunahkan oleh Rasulullah gitu ya, grafik hidup kita itu terus meningkat gitu, terus naik. Kebayang ya kalau kita terus berjuang supaya hari ini lebih baik daripada kemarin dan esok hari lebih baik daripada hari ini, sehingga insya Allah grafik kita itu akan terus meningkat. Nah, harapannya apa? Harapannya adalah suatu saat nanti Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah karena kita sedang berjuang untuk terus lebih baik lagi gitu ya. Nah, kembali lagi ke bagaimana membangun impian. Sebenarnya pada saat kita membicarakan tentang bagaimana membangun impian, satu hal yang teman-teman harus atau wajib ketahui adalah bahwa kita harus punya keberanian, berani memiliki impian. Nah, teman-teman semua sudah berani tentunya ya memiliki impian dalam hidup kita. Ya beranilah ya, karena impian itu kan gratis ya, kita nggak perlu bayar, kita nggak perlu keluar uang ya untuk membangun impian kita masing-masing. Dan impian kita itu nggak usah nyontek dengan yang lainnya karena setiap orang itu punya impian yang berbeda-beda dan kita nggak bisa mengkomentari impian-impian teman-teman yang lain ya gitu ya. Fokus aja ke impian kita ya. Nah, saat kita memulai untuk membangun impian gitu, analoginya mirip seperti halnya aplikasi yang ada di dalam HP kita. Tahu ya teman-teman ya aplikasi apa? Ya Google Map gitu ya. Coba teman-teman ingat, atau bolehlah buka HP teman-teman masing-masing itu ya, buka aplikasi Google Map. Nah, di dalam aplikasi Google Map itu, saat kita mau memakai aplikasi Google Map,
Maka apa yang perlu kita lakukan? Ya, klik dulu kan ya aplikasinya, klik dulu aplikasinya. Kemudian kita isikan tujuannya, tujuan kita mau kemana, gitu kan? Setelah tahu tujuan kita mau kemana, yang kedua adalah yang diisi apa? Nah, startnya dari mana? Jelas tujuan kita mau kemana, yang pertama. Yang kedua, kita ini posisinya start ya itu di mana? Ya, dari mana, jelas mau kemana. Dan yang ketiga adalah poinnya, setelah kita tahu nih tujuannya mau kemana, startnya dari mana. Yang ketiga adalah muncul opsi, ya opsi-opsi. Jadi aplikasi Google Map aja udah canggih gitu ya, memberikan pilihan atau opsi. Ya kita mau pilih jalan yang mana, jalan yang tercepat gitu ya, jalan yang lama muter-muter gitu, tapi yang penting sampai tujuan, atau jalan tikus gitu ya. Tentunya kita semua pengen sampai ke tujuan lebih cepat ya. Nah biasanya kita memilih jalan yang paling cepat gitu ya. Nah seperti itu. Jadi sudah jelas tadi nomor 1 mau kemana, yang kedua tahu tujuan kita dari mana, yang ketiga opsi-opsi, kita milih nih untuk mencapai tujuan kita itu start yang kita tentukan itu opsinya apa gitu kan. Nah yang keempat adalah kita klik tombol mulai ya, mulai jalan. Artinya apa? Ya mulai itu kalau kita sudah ngisi tujuannya mau kemana ya, terus startnya dari mana, kita sudah tahu opsi jalannya lewat mana saja, tapi selama kita nggak mencet tombol mulai ya nggak akan sampai kita ke tujuan kita, nggak akan sampai ke finish gitu ya, masih stuck aja di situ. Nah sama halnya dalam kita membangun impian teman-teman ya, dalam kita membangun impian mirip-mirip seperti halnya kita memakai ya, memanfaatkan aplikasi Google Map ya. Kita harus tahu ya impian kita itu tujuannya, arahnya mau kemana, impian kita itu apa saja ya. Nah teman-teman perlu ya, bahkan ini wajib gitu ya. Nah pada saat kita mau menentukan impian kita apa saja, itu memang banyak pilihan sih sebenarnya. Ada yang menentukan misalnya nih impian jangka pendek ya per 3 bulan, atau misalnya impian jangka menengah per 6 bulan atau 12 bulan gitu ya. Bahkan ada juga impian yang jangka panjang. Tapi biasanya kalau saya pribadi, saya membangun impian saya ini per tahun gitu ya, 1 tahun ini impian saya apa gitu. Nah silakan teman-teman tentukan tahun ini impian teman-teman itu apa yang ingin teman-teman capai, karena ini adalah bagian dari doa gitu ya. Dan tentu impian yang kita capai ini ada dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kan tadi ya kita sudah paham lebih awal gitu ya. Sudah dari awal kita udah paham terlebih dahulu bahwa tujuan kita membangun sebuah impian adalah dalam rangka kita lebih baik. Grafiknya tadi naik terus sehingga suatu saat nanti Allah memanggil kita dalam kita sedang berjuang untuk lebih baik lagi, sehingga mudah-mudahan husnul khotimah gitu ya. Nah teman-teman silahkan tentukan, tulis gitu ya, bukan cuma di pikiran kita saja, tapi tuliskan, dituliskan di kertas teman-teman ya. Nah bolehlah ya langsung praktek. Ya udah siap praktek nih ya. Coba saya cari kertas ya teman-teman, silahkan cari kertas dulu, kertas, buku ya, sama alat tulis, pulpen, apapun lah, spidol, pensil boleh ya, silahkan teman-teman cari dulu ya. Kita langsung praktek aja, saya juga ambil contoh ya. Kita masuk ya, saya masuk nih ya, saya masuk ambil kertas. Nggak apa lah ya, di sini aja gitu ya, di sini aja soalnya kalau di luar panas, jadi kita di sini aja nggak apa ya. Nah teman-teman boleh ambil kertas, buku, atau apalah ya. Nah oke, sudah semua siap kertasnya ya. Pintunya saya tutup aja kayaknya ya, ini soalnya biar adem gitu ya. Kalau di luar tuh panas ya, jadi biar adem, biar enak gitu ya nanti sampai videonya selesai. Nah ini ya teman-teman, silahkan keluarkan kertas atau bukunya teman-teman masing-masing ya. Kemudian siapkan pulpennya. Nah silahkan teman-teman tuliskan di situ ya, di kertas teman-teman sendiri tuliskan daftar impian teman-teman tahun ini itu apa saja ya. Berapa Mbak Eli? Ya terserah teman-teman ya, minimal 3.
mau 5 boleh, mau 7 boleh ya, tapi ya jangan terlalu banyak juga ya. Yang setahun ini tuh teman-teman apa impian teman-teman itu apa. Nah, tuliskan poin 1 apa gitu ya, kemudian poin 2 apa, poin 3 apa, dan seterusnya. Oke, sudah dituliskan? Nah, tuliskan ya, ambil waktu sambil menanyakan pada diri teman-teman masing-masing. Tanyakan pada hati nurani teman-teman, apa sih sebenarnya yang selama ini saya butuhkan, yang saya inginkan, yang ingin saya capai. Ya, tuliskan. Oke, sudah teman-teman tuliskan? Jika sudah dituliskan gitu ya, yang selanjutnya apa yang perlu dilakukan adalah memberi nomor. Jadi kan tuh misalnya teman-teman nulis tuh ya, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7 ya. Nah, kemudian dikasih nomor. Tujuannya untuk apa penomoran itu? Teman-teman pilih mana yang lebih prioritas, yang lebih mendesak harus tercapai di tahun ini, mana yang teman-teman lebih butuh di tahun ini ya. Teman-teman kasih nomor, boleh di depannya atau boleh di belakangnya ya. Nah, ini penting sekali karena nanti program bawah sadar teman-teman itu akan mengarah ke situ ya, mana lebih dulu yang ingin diprioritaskan agar tercapai doa-doa kita ya. Oke, nah ada beberapa yang perlu saya garis bawahi juga ya, dimana pada saat kita menuliskan impian kita, satu hal yang tidak kalah penting adalah tentukan alasan terkuat ya. Cari alasan terkuat kenapa kita ya penting sekali impian ini tercapai. Nah, alasan terkuat ini sebisa mungkin yang menyentuh secara emosional ya, menyentuh secara emosional. Contoh misalnya, jadi ketika membuat impian ini ya, ketika kita itu membangun impian, membuat impian itu tidak harus yang besar, bukan yang besar, tapi yang kuat. Nah, bagaimana supaya impian kita itu kuat? Cari alasannya, alasan terkuat teman-teman kenapa impian ini itu tahun ini harus benar-benar tercapai, dan itu harus yang menyentuh secara emosional ya. Contoh misalnya ya teman-teman, ada yang memiliki impian yang menuliskan di buku tadi, misalnya ingin tahun ini bisa menunaikan umroh ya, atau misalnya memberangkatkan haji orang tua, memberangkatkan umroh orang tua. Nah, kalau cuma pengen aja, ingin ya, pengen aja ya, itu kurang kuat teman-teman ya. Jadi benar-benar cari alasannya ya, bukan cuma ingin tapi benar-benar kebelet gitu ya. Ibarat pipis tuh, kalau pengen pipis ya itu masih bisa ditahan, tapi kalau kebelet pipis, butuh banget bisa pipis saat ini juga, nah itu udah nggak bisa ditahan ya. Seperti itulah ketika kita menuliskan impian kita, membangun impian kita ya. Jadi benar-benar ya dibikin tuh suasananya, situasinya itu mendesak gitu ya. Nah, misal nih ya, kalau contoh gini, misal ini yang saya contohkan, misal saya itu ya, waktu itu saya ingin memberangkatkan umroh orang tua. Nah, saya cari nih alasan terkuatnya kenapa saya ingin memberangkatkan umroh orang tua gitu kan. Nah, yang saya temukan alasan kenapa ingin memberangkatkan umroh orang tua segera mendesak itu karena ya orang tua saya usianya sudah di atas 50 tahun gitu ya. Dan ya saya tidak tahu gitu kan ya, berdoanya mudah-mudahan orang tua kita itu usia panjang umur gitu ya, diberkahi. Nah, tapi ya kita nggak tahu usia itu sampai kapan gitu kan. Nah, sehingga ini benar-benar berpacu dengan waktu untuk bisa segera umroh ya. Nah, kenapa kok yang pengen memberangkatkan umroh orang tua? Ya orang tua kita ya, misal ya yang saya alami, orang tua saya itu udah berjuang ya, sudah berjuang menyekolahkan anak-anak ya, membiayai semua pendidikan, bahkan mungkin kalau dihitung-hitung uang orang tua itu mungkin udah banyak habis buat anak-anak. Bahkan kadang-kala orang tua tidak memikirkan kebahagiaan dirinya sendiri karena demi anak itu. Nah, sudah saatnya kita sebagai anak ya, saya berpikir sudah saatnya saya berbakti kepada orang tua dengan memberangkatkan umroh orang tua ya. Ya, itu contoh saja. Nah, teman-teman silakan boleh ya, dan impian pun itu tidak harus selalu yang bersifat materi ya.
Impian ini bisa berupa spiritual, sosial masyarakat, mungkin cinta gitu ya, atau mungkin ya materi itu ya. Jadi tapi nanti juga ujung-ujungnya uang gitu kan. Kenapa? Karena ya kita butuh uang untuk membayarkan impian kita itu. Makanya miliki uang sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, selebihnya habiskan di jalan Allah gitu ya. Nah, kembali lagi setelah teman-teman menuliskan impian ya di dalam buku atau kertas teman-teman, itu sebagai coretan aja lah ya. Nah, kemudian teman-teman temukan juga, cari alasan terkuatnya. Nah, bila perlu ya, kalau sudah ketemu di sini ya, dipindah gitu, dipindah ke kertas atau boleh di figura sekalian gitu ya, yang setiap saat itu kita bisa lihat. Nah, ini contoh aja, contoh nih ya. Saya tunjukkan nih, ini kan kamar ya, kamar saya gitu ya, kamar saya sama suami. Nah, ini tahun kemarin ya, daftar impian saya tahun kemarin. Oh ya, setiap saya masuk kamar tuh saya lihat, habis keluar dari kamar mandi lihat lagi gitu ya. Nah, ini yang tahun ini, saya tempelnya di sini. Yang tadi harusnya sudah dihapus ya, tapi nggak apa-apa buat kenangan. Ini yang tahun ini saya tempel di sini. Bahkan ini posisinya benar-benar menghadap ke tempat tidur. Pas begitu saya bangun, lihat lagi. Pas saya mau tidur, lihat lagi. Nah, itu memudahkan untuk install program ke pikiran bawah sadar gitu ya. Nah, ini silahkan teman-teman, yang intinya divisualisasikan, bukan hanya tulisan saja tapi benar-benar divisualisasikan, bukan cuma di pikiran, bukan cuma tulisan aja, tapi benar-benar sampai divisualisasikan ya kan. Kalau cuma di kertas atau di buku nanti ketutup lagi, nggak lihat kalau kita nggak buka-buka bukunya ya kan. Nah, tapi kalau ditempel maka kita akan bisa lihat ya. Tidak harus tulisan. Kalau mungkin teman-teman suka dalam bentuk gambar, foto, ya carilah fotonya. Misalnya pengen umroh, cari foto Ka'bah gitu ya, nanti ditempel. Pengen punya rumah baru itu misalnya, cari desain rumahnya yang teman-teman pengennya seperti apa, nanti ditempel, jadi lihat terus gitu ya. Saya nggak suka tulisan, Mbak, saya nggak suka foto atau gambar. Tuh sukanya apa? Kode ya, boleh silahkan pakai kode juga nggak masalah gitu ya, yang penting teman-teman paham gitu ya. Nah, tapi ada satu hal lagi yang perlu saya garis bawahi lagi selain tadi alasan yang kuat ya. Ada ini saya taruh dulu ya, kayaknya berat. Ya, jadi selain alasan yang kuat, ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman saat membangun atau menuliskan impian-impian kita ya, yaitu bukan impian yang besar. Sekali lagi ya, bukan impian yang besar, tapi impian yang kuat. Contoh nih, misal impian besar itu kayak apa sih? Misal, mohon maaf nih ya, teman-teman, misalnya hari ini ada yang masih ngontrak, rumahnya itu ngontrak, belum punya rumah sendiri misal ya, masih ngontrak itu. Nah, terus teman-teman punya impian, salah satu daftar impian teman-teman tuh punya rumah sendiri, beli rumah. Nah, beli rumah yang jelas, rumahnya yang kayak apa. Kalau contoh impian besar tuh rumahnya, Mbak Elis, saya itu kan sekarang masih ngontrak, terus saya pengen beli rumah tahun ini. Nah, saya pengen rumahnya tuh yang gede, yang lantai 3, yang ada kolam renangnya ya, ada kolam renangnya di tepi pantai. Waduh ya, bagus banget gitu ya. Tapi itu contoh impian yang besar, ya sah-sah saja, nggak apa-apa juga seperti itu. Tapi ya ini sebenarnya masuk ke poin 2 ya, yang mana poin 2 itu adalah kita harus tahu start kita itu berada di posisi di mana. Setelah tahu tujuannya mau kemana, kita harus tahu poin keduanya adalah startnya kita gitu ya, kita dari mana. Nah, kalau contoh misalnya penghasilan UMR ya, terus di tahun ini pengen bangun rumah yang gede, lantai 3, kolam renangnya ada dan sebagainya, ya nggak apa-apa juga kalau tiba-tiba dapat warisan ya, dapat rezeki gitu ya. Nah, tapi kalau itu kira-kira nggak masuk di bawah sadar kita, di pikiran kita, ya sebaiknya step by step gitu ya. Jadi mungkin yang tahun ini bikinlah rumah impiannya tuh yang sederhana dulu gitu ya. Nanti kalau sudah, oh ternyata iya saya mampu nih, tercapai, alhamdulillah atas izin Allah gitu ya. Nah, tahun berikutnya boleh dinaikkan lagi yang lebih kuat lagi, yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, jadi tadi ya, poin 1 harus jelas tujuan impian kita itu arahnya kemana, sehingga ibarat kita lari itu kita tahu garis finishnya di mana gitu ya. Nah, pada saat kita berlari pun kalau kita tahu nih finishnya di sana, nah kita akan semangat ya. Bayangkan kalau kita pokoknya ngalir aja, nggak tahu finishnya di mana, capek ya, nggak nyampe-nyampe. Nah, itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua apa? Poin yang kedua adalah kita menyadari
menyadari dengan sesadar-sadarnya gitu ya, start kita itu dari mana, kita memulainya dari mana ya. Nah itu penting sekali karena itu menjadi kita sadar sepenuhnya, oh ya impian saya ini, saya sekarang posisinya di sini ya gitu ya. Nah yang poin ketiga adalah opsi-opsi ya tadi ya, opsi-opsi. Nah setelah kita tahu nih impian kita apa, untuk mencapainya, untuk mencapai impian kita tadi itu pilihannya apa saja, kita bikin action plan ya, bikin action plan. Action plan kita itu seperti apa ya, perencanaan kita adalah kita milih nih, contoh misalnya contoh saya lah ya, saya mau berangkat umroh nih ya, 5 orang. Saat itu saya mau berangkat umroh 5 orang. Satu orangnya 30 juta kali 5. Oh berarti saya butuh anggaran di 150 juta. Saya menyadari ya, saya harus menyadari saat ini posisi saya itu di mana. Start saya di mana? Oh iya, uang yang saya punya 0 rupiah. Nah terus gimana dong? Ya, saya harus menggunakan opsi-opsi tadi. Opsinya dari mana saja? Oh iya, dari gaji saya ya, karena dulu saya masih menjadi bidan klinik gitu ya, punya honor lah ya, walaupun nggak nyampe UMR itu ya. Terus misalnya suami saya, gaji suami saya ikut dikumpulin sebagai guru honorer waktu itu ya, nggak nyampe UMR juga gitu ya. Nah kayaknya nyampe enggak gitu untuk mendapatkan 150 juta sebagai dana umroh itu dalam waktu 6 bulan gitu ya. Jadi jelas terukur kita pencapaiannya itu bulan apa di tahun ini gitu ya. Nah saya meniatkan waktu itu dalam waktu 6 bulan sejak saya meniatkan atau sejak saya membangun impian saya itu ya, cukup nggak? Nah, ternyata nggak cukup kalau hanya mengandalkan dari gaji. Maka harus cari opsi yang berikutnya. Opsi yang berikutnya apa? Nah terserah teman-teman sih, teman-teman mau apa gitu ya, apa mau bisnis, dagang, apa kayak gitu ya, atau mungkin pinjam orang tua, atau mungkin minta ke saudara, ya enggak lah ya kalau yang itu. Kalau saya sendiri memutuskan saya harus mandiri finansial gitu ya, jadi ya saya bisnis itu bersama dengan suami, menjalankan bisnis untuk mencapai sejumlah uang untuk bisa membayar impian kami gitu ya. Nah alhamdulillah di situ ya, jelas ya. Jadi ada opsi-opsi yang mana kita memiliki action plan ya. Kalau teman-teman punya saat ini misalnya punya profesi sebagai apapun profesi teman-teman ya, misalnya kok dihitung-hitung kayaknya dari honor profesi teman-teman belum cukup nih untuk membayar impian teman-teman di tahun ini, ya udah ya cari opsi berikutnya terus sampai kira-kira itu bisa terbayarkan ya. Itu di poin yang ketiga ya. Nah poin keempatnya, poin yang terakhirnya adalah tadi apa, klik, kalau di Google Map klik tombol mulai ya. Artinya apa ya, setelah kita tadi menuliskan apa impian kita, kita berani membangun impian kita menyadari sepenuhnya kita ini saat ini posisinya startnya di mana, kemudian kita oh ya tahu opsi-opsi untuk mencapai impian kita itu apa saja gitu ya. Maka wajib nih yang nomor 4 ini jangan sampai ketinggalan. Apa? Action teman-teman, komitmen ya. Action itu artinya lakukan ya. Kalau misalnya teman-teman sudah menuliskan, memplanningkan itu tadi semua dengan rapi gitu ya, tapi teman-teman tidak action ya percuma juga ya kan. Nah kayak itu kan, jadi kita perlu yang poin keempatnya ini adalah action, komitmen, menjalankan betul-betul. Nggak tahu gimana caranya, ini impian, pokoknya bismillah dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ikhtiar semaksimal mungkin ya, ini mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya. Jadi benar-benar dijalankan apa yang sudah kita tuliskan di poin ketiga, action plan-nya itu apa saja gitu ya. Ya kita komitmen lakukan itu semua, jalankan sampai benar-benar kita mengerahkan semua potensi yang ada pada diri kita, memaksimalkan semua. Dan pada saat kita action ya, jangan lupa teman-teman, bukan menggunakan force, bukan menggunakan otot ya, tapi menggunakan power ya. Kalau otot tuh pasti sih sebenarnya pakai gitu ya, karena kita perlu kerja keras gitu kan, kita perlu kerja keras, kita perlu kerja cerdas ya. Tapi artinya gini, kita perlu memakai yang namanya power. Power itu apa? Keyakinan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Allah akan mewujudkan impian-impian kita. Jadi tenang gitu ketika menjalankan
di opsi yang tadi sudah kita lakukan, action plan yang sudah kita bikin itu tadi ya, itu tenang gitu. Menjalankannya itu penuh dengan keyakinan, tenang, bukan asal tancap aja gitu. Ya, benar-benar tenang, damai, fokus tujuan. Nah, fokus tujuan teman-teman, fokus tujuan, bukan fokus pada hambatan, fokus tujuan ya. Itu. Kenapa? Karena ya kalau kita fokus tujuan, kita tahu nih finishnya di sana, maka kita akan terus berlari untuk mendekat kepada garis finish ya. Masalah di jalan, mungkin ketemu kerikil, mungkin ketemu genangan air yang harus kita lewati, mungkin ketemu batu besar ya. Itu kalau kita komitmen ya, fokus tujuan tadi, ingat kembali alasan terkuat kita apa gitu ya, insya Allah itu semua bisa dilalui karena kita fokus ya, fokus pada tujuan. Nah, dengan pada saat kita action fokus ke tujuan itu dengan hati yang damai ya, dengan perasaan yang tenang, yakin sepenuhnya 100% kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah Maha mengabulkan doa-doa kita ya. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini ya. Dan mudah-mudahan di video berikutnya bisa kita kupas lagi tentang tadi ya, power, bedanya force dengan power ya. Menggunakan energi force itu seperti apa, menggunakan energi power itu seperti apa. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita bahas di video-video berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang di video kali ini merasa bermanfaat ya, merasa terinspirasi, alhamdulillah, silahkan teman-teman boleh klik tombol subscribe ya, teman-teman klik tombol like dan nyalakan lonceng notifikasinya gitu ya. Silahkan teman-teman boleh memberikan masukan, komentar ya di kolom komentar, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk lebih berani lagi membangun sebuah impian. Dan saya doakan teman-teman semua dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai impian-impian yang sudah teman-teman bangun kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang lainnya, bagikan kepada saudara, bagikan kepada kerabat kita ya, agar setiap orang menjadi lebih baik lagi ya, menjadi lebih bahagia lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.